Jadi di otak kita tuh tidak ada pikiran satu sakit hati, dua bingung, ya kan? Tiga merasa tertekan, tidak ada. Kalau itu kalian udah jatuh sendiri karena stres kan? Nggak bisa berpikir. Nah, sekarang bagaimana mulai usaha baru? Nah, semua proses yang dijabarkan mengacu pada sales dan marketing. Kalau kalian tidak tahu bagaimana memasarkan, nggak usah lah bikin usaha, ya kan? Harus punya pasar. Apa pasarnya itu? Nanti saya jelaskan. Kemudian operasionalnya bagaimana? Dijabarkan dulu. Kalau perlu studi banding, kepengen usaha apa. Kemudian keuangan sangat penting. Kalau nggak tahu keuangan, saya punya 3 orang staf keuangan. Satunya untuk pajak, kemudian untuk accounting, satunya untuk pengadaan barang-barang sama pengeluaran, termasuk dengan gaji pegawai dan sebagainya. Jadi saya tuh seharusnya nggak pernah berpikir, ini piro enggak. Ada konteksnya melaporkan. Dan mereka memang udah teruji untuk kejujurannya, bagaimana dia bekerja, gitu kan. Dan handle-nya tangan kita kuncinya. Semua rekening satu pintu, ya kan. Jangan sampai rekening itu menjadi hal yang blunder gitu loh. Sangat penting. Pertama tuh keuangan harus tahu dulu. Kalau perlu kalian kursus keuangan dulu, kursus supaya nggak dihapusi. Nah, kalau mau mulai usaha tuh satu buat logo dulu. Kalau udah pintar buat logo, kemudian milih tempat usaha. Dulu tempat usaha saya tuh berkali-kali gagal. Milih tempat yang strategis, pinggir jalan besar, ternyata banyak truk lewat tuh loh. Jalur cepat malah nggak bisa. Kemudian milih lagi tempat yang dekat dengan banyak orang berusaha pasar ya, gagal juga. Milihnya pertama kali di akhirnya tempat mertua saya daripada susah ya. Mertua saya itu ya keturunan Chinese tapi sudah Muslim, kemudian menjadi pengusaha sejak tahun 45. Jadi mertua saya itu memang pengusaha betul-betul kuno dan sampai akhir hayatnya memang sampai kemarin bapak 84 tahun itu meninggalkan banyak sekali harta, tapi buat apa? Dikasihkan buat masjid, buat yatim piatu, anaknya cuma satu-satu, udah satu aja, yang lainnya semua buat amal jariah. Jadi walaupun cari uang banyak, semangatnya bukan semangat mewariskan, tapi semangat mewakafkan, itu yang penting. Dan memang betul-betul menjadikan anaknya jadi tidak menggantung toh, supaya anaknya wah wis duwe warisan akeh. Depan rumah mertua saya itu punya 45 tanah besar-besar banget. Sekarang malah utang semua diagungkan ke bank. Ngeri toh? Jadi diwariskan tapi nggak dapat apa-apa anaknya. Yang satunya jadi wakil Kemenkumham. Itu kemarin saya minta tolong, saya dibajak nama saya itu di Kalimantan, saya telepon sama dia langsung dia nggak mau minta apapun dari orang tuanya karena udah bangkrut, anaknya membangunkan dia sampai tanah di tempat sekarang itu yang harganya 11 miliar itu sudah diagungkan ke bank. Padahal 45 tanah. Makanya warisan adalah warisan ilmu itu yang penting. Kemudian membeli perlengkapan. Perlengkapan nggak perlu semua dibeli, nggak perlu. Cukup misalnya cuma bed sama piling itu aja. Tapi kalau misalnya harus beli laser beli, nggak bakal kelakon lah. Yang penting itu kalau dokter tuh nggak perlu pinter, nggak perlu harus profesional enggak. Yang penting bisa menyapa pasien. Oh iya bu, wah ibu tuh cantik bu, gimana bu? Luar biasa, bu. Ibu pengen ini bu, tambah cantik nggak bu? Nanti sama saya bu. Jadi kita menawarkan diri tuh nggak malu gitu loh, maksudnya jangan malu-malu. Wah mau apa dokter tawa-tawa. Nanti kalau ibu kepengen lebih baik kulitnya, ininya saya berikan krim yang lebih murah bu, nggak masalah bu. Ibu mau bu? Nah gitu. Jadi kita harus menawarkan tuh nggak malu. Mau bu ya, bukan mau enggak ya. Mau enggak, mau pak. Kalau mau enggak kan dia jawab tidak. Iya. Mau bu dia jawab kan. Iya, mau iya. Itu namanya hypnoselling. Jadi harus belajar hypnoselling, ya kan? Jadi berikan kata-kata yang membuat itu merasa, bu, ibu tuh kelasnya ini bu. Kalau ibu mau kelasnya ini yang leser seperti ini bu. Ibu kalau kelas ini bukan kelasnya dong bu, ya bu ya. Jadi harus pandai untuk membujuk orang itu melakukan treatment sesuai dengan kemampuan dia. Bukan kita menawarkan yang bullshit atau yang bohong, itu enggak. Kita menawarkan sesuai dengan yang ada, itu bagus. Jadi artinya dia mendapatkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Bu, ibu kepalanya gimana bu? Bu, saya gini. Ada yang, bu, saya tuh kalau ada 1 titik aja jerawat, saya mau mati aja gitu. Itu juga ada.
Jadi gunakan kalimat-kalimat yang menenangkan. Ah, masa ibu puasa kayak gitu aja, Bu, sambil tepuk-tepuk. Ah, ibu luar biasa. Ibu mampu lah merasakan tuh, nggak bisa. Jadi berikan dia kepercayaan diri supaya dia mampu menghadapi perfeksionisnya atau kegilaannya itu. 90% pasien kulit itu adalah orang yang perfeksionis, obsesif, kompulsif, dan nggak realistis. Bener, karena apa? Kan tidak rasional. Sudah cantik, sudah bagus, kepengen tidak mau kalah, ya kan? Itu loh. Makanya itu kita bikin untuk modal bagaimana dia beli tapi nggak terpaksa dan tidak obsesif. Itu penting. Kemudian kalau mesin alat-alat itu belum ada, dikit demi kita manual nggak masalah. Yang penting bisa untuk ini. Kemudian pegawai ini yang paling susah. Punya pegawai itu ada triknya. Coba kalian lihat di Teh Tongci ya, seluruh Indonesia lah yang sekarang berdiri itu, bagaimana mereka merekrut pegawai? Bagaimana caranya? Mereka cuma ambil 2 orang dari sebuah desa, kemudian mereka, wah pengen besopo, kamu pengen sama siapa yang enak? Dia ambil dari desanya itu semua, direkrut semua, diambil, ya kan? Nah, akhirnya semua yang terekrut itu kan semua sudah saling mengenal, itu kan, dan dia tahu banget, pengusaha itu tahu banget bagaimana cara mengontrol pegawai itu supaya tidak saling menjatuhkan. Itu ada sistemnya, namanya HRD. Nah, kalau kalian bisa menguasai ilmu human resource itu mereka tidak akan lari di perusahaan. Mereka akan merasa, aku harus di perusahaan tuh, aku harus di situ. Itu impian dia. Begitu juga konsumen kalau tahu produk kita, aku harus pakai Muntira, itu harus ada di image kita untuk di promo itu. Nah, begitu juga kalau pegawai juga gitu, aku harus di Muntira. Bahkan ada juga pegawai yang tahu usir-usir dia, Bu, sudahlah, kamu kan sudah usia segini, tolonglah kamu nggak usah di sini, nggak apa-apa. Oh, nggak mau, belum nangis, oh pokoknya aku ditempriki itu. Itu ada, wes. Akhirnya saya jadikan dia tukang saya gelem, nggak masalah, coba bayangin. Padahal dia tuh biasanya untuk making barang-barang yang dikirimkan itu kan dia udah sepuh ya, udah daripada mesake gitu kan. Dia mendingan cari kerja yang lain, tapi nggak mau ya, bos pun harus sama saya. Itu namanya branding untuk internal. Kemudian training, persiapan, uji coba, itu simulasi namanya. Itu simulasi semua usaha itu kita semua dulu. Kira-kira berhasil apa enggak? Kira-kira kita bisa apa enggak? Itu dilakukan simulasi. Dan jiwa untuk tidak kecewa kehilangan itu harus ditumbuhkan atau harus diadakan. Karena kalau enggak kita akan putus asa. Tiba-tiba kita buka restoran nggak laku, ya sudah, memang itu sudah kita belum bisa di situ. Tiba-tiba kita buka tidak laku sama sekali, bahkan malah colongi wong atau bahkan ditipu oleh pegawai, nggak masalah. Dihilangkan semua kekecewaan untuk pertama kali kita berusaha. Karena pertama kali kita usaha itu nggak mesti kita berhasil. Yang berhasil adalah yang kali beribu-ribu kali kekecewaan, mengalami banyak jatuh bangun itu. Jadi kalau kita rugi itu ya, saya pernah dikejar-kejar di Pasar Pramuka Jakarta itu waktu saya hamil 8 bulan. Sama suami saya naik bis ke sana cari obat yang kira-kira bisa kita ambil waktu tahun 2001 ya. Itu saya naik bis dari Kudus ke Jakarta pakai bis yang jelek itu ya. Di sana tuh ada gerebekan polisi itu loh di Pasar Pramuka. Tahu nggak Pasar Pramuka? Kita udah ngikutin gitu kan, udah beli, padahal kita beli obat bebas, bukan obat-obat antibiotik sama obat bios itu. Kita udah dikejar, bayangin, saya ambil 8 bulan, saya naik ke lantai 5 tuh, kalau masjid, itu tidur sampai saya gini, bang udah pergi polisinya, nggak mau sebelum pergi dulu, sampai malam di situ nggak bergerak itu karena apa? Udah ketakutan loh, kok nek malah polisi nang begini piye aku. Dan 2000 tuh betul-betul kita trial and error untuk bikin usaha obat tuh. Terus akhirnya saya sama suami itu bayangin tuh hamil 8 bulan naik turun bis, naik Kopaja, itu kan banyak angkot-angkot tuh kan. Itu saya lakoni karena apa, ini walaupun anak pertama saya itu ya, itu saya lakoni karena saya pengen tahu banget bagaimana sih hulu sampai hilirnya obat tuh ada di Indonesia. Ternyata hulunya tuh kebanyakan di Pramuka itu. Semua pedagang itu kalau pengen murah di Pramuka. Nah, kemudian alat-alat promosi. Kalau nggak tahu promosi, itu kan dulu tuh pakai alat macam-macam. Sekarang kan gampang. Yang penting tahu IT, tinggal spreading, tinggal punya influencer yang
Besok Jumat saya sama Bu Ganjar kita akan deklarasi influencer kesehatan. Jadi Bu Ganjar itu kan pengennya anak-anak SMA, SMP itu bisa pakai kosmetik dengan cara yang benar, bukan pakai obat. Nah, saya sama Bu Ganjar bikin jaringan influencer kesehatan. Jadi nanti anak SMA, SMP itu harus mengupload tiap hari ke ininya, ke medsosnya, supaya orang tidak upload hoax aja. Uploadnya tuh bagaimana supaya sehat, trik bagaimana supaya cantik tapi sehat tuh dia akan dapat nilai peringkat sekolahnya. Kemudian pilihan legal atau informal. Kalau mau legal pakai yang logo Depkes, informal dibakul-bakul didobel ke mesinnya. Pilihan legal informal sudah ya, peresmian. Nah, peresmian tuh kalian gimana caranya supaya menarik? Bikin gratis 1 minggu, gitu? Bikin supaya komunitas itu datang membawa teman-temannya, dikasih undangan per komunitas. Itu nanti cepat banget, semua akan datang dan semua akan mengabarkan, dan Indonesia itu paling gampang untuk mot-to-mot, word of mouth. Kono apa ki? Wah, senang kono bae. Oh, jeneng kono bener elek ra apa? Sebenarnya apa kono bae gitu ada banyak. Gitu. Padahal jelek, tapi tetap aja orang percaya. Gitu. Jadi orang itu mudah gampang percoyonan. Itu orang Indonesia. Jadi mudah toh, orang iklan aja lah iklan. Kalian iklan kan tiap hari lihat toh. Yang dibeli kan yang diiklan tuh yang dibeli. Apa di toko, apa beli sih satu lemari masih penuh toko meneh itu. Terus kayak gitu. Kemudian proses tambahan itu nanti akan kita dari common mistake. Jadi kesalahan-kesalahan itu kita belajar pengalaman tadi. Gitu. Memilih nama dan membuat logo. Terdapat hal yang sangat prinsipil membuat nama dan logo karena peran strategisnya di kemudian hari. Saya dulu belinya 15 juta. Logo yang saya punya itu. Udah lama. Ini saya mau berubah lagi karena sudah lama, udah hampir 15 tahun. Itu kita bayar sama orang advisor di Jakarta itu 15 juta, logo aja satu. Dan itu ada artinya semua itu, logonya itu. Kalau kalian tidak bisa melakukan ya bayar gitu aja. Kalau bisa melakukan dilakukan, tapi kalau nggak bisa dibayar. Karena kalau nggak, kalian juga nggak akan bisa branding kan. Kemudian pilih nama yang mudah diingat. Kalau Muntira itu dari nama mbahnya suami saya, Muntirotu Rosidah. Abi wanita yang cantik dan salihah. Perhatikan apakah nama Anda sudah sesuai dengan umum. Ceritakan kepada masyarakat storytelling. Jadi storytellingnya itu ada waktu kita menciptakan Muntira. Itu dia ada karena mbahnya suami saya itu, ibunya bapak saya itu merupakan orang yang sangat-sangat menderita. Jadi dia itu janda, tidak punya harta apapun. Jualannya cuma jualan kacang rebus. Itu ditinggal sama suaminya sudah masih muda. Itu berjualan ke sana sini supaya anaknya menjadi seorang yang bisa sekolah dengan tinggi. Nah, ternyata yang milih sekolah itu adalah adiknya mertua saya. Mertua saya nggak milih sekolah. Nah, karena perjuangan beliau itu sampai mertua saya dijuluki orang yang ya istilahnya paling kaya waktu di Kudus. Waktu itu karena perjuangan dari Mbah Muntirah ini. Nah, akhirnya saya pakai. Saya harapkan juga semangat saya seperti Mbah Muntirah itu supaya dia membesarkan anaknya dengan luar biasa, juga punya kekuatan mental yang sangat besar. Ya, jadi ceritakan waktu bikin logo itu kalian ceritakan ke masyarakat. Ada sejarahnya itu loh, storytellingnya tuh ada. Jadi logo ada storytellingnya, ceritakan. Sehingga mereka terhanyut kan, kayak lihat Indonesian Idol ya. Nah, menerjemahkan ini kalian bisa bikin sendirilah, pasti bisa. Tempat usaha, ya, tahu nggak virtual office? Virtual office itu sewanya sekitar 500.000 sampai 5 juta. Itu di Kuningan, ada di Jakarta Pusat tuh banyak menawarkan virtual office. Ini saya baru ambil virtual office di bulan kemarin tuh untuk kantor pusat. Karena kalau kantor pusat di Kudus itu anehnya kan KTP gitu kan. Jadi kita kantor pusat di Jakarta tuh pakai virtual office supaya orang tuh wah kantor di Jakarta. Nanti dia akan jawab semua telepon tuh akan jawab sama kantor di sana. Nanti sebulan antara 500. Nanti buka di Google virtual office tuh banyak. Kemudian kalau menyewa ruko itu kita batasi 3 tahun.
begitu 3 tahun tuh sudah kita rugi lah kalau nggak ada hasilnya, tinggalkan. Ya kan? Itu kalau nggak punya. Kalau punya ya beli aja rukonya kalau emang menjangkau dengan bank misalnya 5 tahun atau 10 tahun. Jadi 15 tahun, 15 tahun aduh gimana ngitung usahanya, nggak bisa. Jika ada lantai 1 harus profit sharing dengan pemilik tempat. Misalnya saya dengan pemilik siapa, saya jualan situ, berjualan dengan sharing profit dengan yang ada di situ, separuh-separuh itu juga bisa. Kita bagi hasil dengan orang yang punya usaha di situ. Sekarang di Tembalang paling ramai apa? Makanan. Hah? Geprek. Mana coba geprek yang paling laris? Hah? Mana itu? Nah, coba kalian ngomong sama mereka, bikin sharing produk dengan mereka. Kalau itu berhasil, artinya kan ikut branding mereka toh. Misalnya ngetot kayak gitu loh. Ngetot kayak usaha yang udah laris. Jadi cari usaha yang laris, sharing produk dengan mereka, minta sedikit counter, dan mereka juga mendapatkan kalau mereka beli dapat voucher yang barang kita gitu loh. Misalnya mereka beli 50.000 dapat voucher 10.000 dibelikan barang yang kita tawarkan itu. Itu kalau pengen cepat terkenal. Kemudian perlengkapan. Kalau nggak ada yang baru beli aja second hand, bekas nggak apa-apa. Yang penting dia memang bisa digunakan. Kemudian renovasi kecil dan kalau misalnya tukang, ya tukang itu harus ada terus. Tempat saya itu misalnya ada ini masalah, ada tukang yang bisa kita kontak setiap saat tuh ada. Susah kan orang dari punya kemampuan R&D menjadi sampai ke konsumen itu prosesnya susah kan. Proses itulah yang kita harus lakukan. Itu loh. Tidak semua orang bisa itu karena harus tahan mentalnya. Tukang harus punya, listrik juga harus punya. Kalau nggak punya terus piye, usahanya macet, nggak ada yang memperbaiki. Beli barang nggak bisa diperbaiki, nggak bisa di repair. Nah, survei yang penting. Tekok konconnya udah memakai siapa? Diparani saya sudah memakai itu. Kamu pakai ini berapa lama gitu, ya. Jadi ada kesaksian, testimoni, itu yang penting. Ya. Kalau nggak mampu ya pakai outsourcing. Udah saya pengen ini, kalau kamu usahakan semua itu udah jelas pasti dapat. Jika sewa bisa nggak usah beli. 3 tahun tapi hitungannya. Itu udah nggak fleksibilitas untuk usaha nggak bisa. 3 tahun sewa bisa harus beli targetnya. Makanya ada hitungan di keuangannya. Jangan sampai sewa terus mana-mana, wah benar-benar karu-karuan. Itu nggak boleh. Ya, kecuali kalau kayak Gumaya, tahu nggak hotel Gumaya? Dia kan sewa 30 tahun. Tahu mau kemana? Ya kan? Itu ada perhitungan sendiri. Kalau usaha-usaha yang sewa-sewa itu juga banyak. Di bandara kan semua sewa, ya kan? Di mall semua kan sewa. Nah kalau semua sewa emang ada hitungan sendiri. Kalau tempat-tempat tertentu emang nggak boleh itu. Dan kalau mau milih, pakailah yang down payment-nya itu rendah. Sehingga nggak menghabiskan cicilan di belakang. Ya kan? Karena kita ngitung cicilannya itu termasuk dari bagian tadi usaha kita. Kan kalau punya pegawai itu frontliner itu penting ya. Gimana Bu? Kita nggak bisa senyum. Piye ki? Nggak bisa kita rekrut gitu loh. Ya mukanya juga menyenangkan. Selamat pagi Bu, selamat datang di Muntira, selamat datang Ibu, gitu harus bisa. Ini Assalamualaikum Ibu, selamat dengan Muntira Skincare, selamat pagi, gitu harus bisa. Begitu dia nggak bisa ngucapin dengan ramah, ya udah bukan bagian dari yang kita rekrut gitu loh. Kemudian sales, Mas programmu apa? Kalau mau jadi sales, nggak bisa begini-begini. Oke Mas, kamu nggak akan tak bikinkan kontrak, nggak akan berikan perjanjian apapun. Yang penting kamu jalan dulu 3 bulan. Kalau sudah ada hasilnya, baru kita lakukan perjanjian. Udah itu naik sales. Tapi naik sales, wah Mas mau saya beri gaji segini 5 juta Mas. Beri impian dulu, nggak kerja dia. Sudah dia nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita kasih ke dia, Mas targetnya sebulan 1 miliar Mas. Kalau nggak segini, bagaimanapun caranya Mas harus bisa. Nanti dia akan berpikir. Tapi kalau kita nggak memberi dia stres, dia nggak bakal berpikir tuh. Gitu, dia akan, alah wong digaji dikasih kerja nggak kerja atau digaji gitu loh. Jadi pegawai negeri itu seperti itu, gitu.
pegawai negeri itu nggak mau ngapain saya kan nggak bakal stres karena nggak ada kepikiran target kan. Kemudian manajemen tuh harus cari manajer yang betul-betul dia humble, bisa mengatasi semua karyawan, manajemen HRD ya kan, manajemen keuangan itu harus bisa. Kalau salah orang ya udah, bener kepikiran, aduh hati-hati ngapain ya kalau situ ngapain, CCTV-nya nggak lepas, jadi handphone tuh CCTV-nya kebak, isi yang usaha kono kini, aduh stres, gitu. Karena CCTV itu buat ngecek aja, bukan buat kontrol 24 jam. Jangan memata-matai karyawan lah, mereka nggak suka. Jadi tetapkan mereka tuh pertama laporan dulu. Semua karyawan setiap orang laporan. Kalau kamu nggak laporan, saya anggap kamu ngalamun itu aja sudah. Buat apa saya gaji kamu ngalamun setiap hari gitu? Mau kerja, selesai kerja, evaluasi itu harus ada. Laporan masuk ke kita itu sudah lengkap. Jadi pastikan pegawainya memiliki pekerjaan yang cukup sibuk, gitu. Gak sibuk kok tengah-tengah karo ngalamun ya. Ada juga itu, yang punya kayak gitu juga ada. Tapi kan dia nggak menyadari. Kemudian kalau dia overtime itu karena apa? Dievaluasi, karena dia lambat itu juga nggak boleh. Kemudian referensi tuh, jadi penting. Makanya ada istilah apa namanya? Kolusi ya, koneksi. Itu betul, karena kalau nggak ada koneksi, nggak tanggungan, kita nggak mau nerima pegawai itu. Makanya orang tuh kalau nerima pegawai, referensi di temennya satu level yang dengan dia sudah itu. Wawancara langsung, itu penting. Kita punya insting, oh ini orangnya bakal bisa kerja, oh ini nggak bisa kerja, oh ini bisa komunikasi. Terutama satu, komunikasi. Kalau dia nggak bisa komunikasi, cenderung ingin menang sendiri, pengen duas, nggak usah diterima, bikin jengkel, ya kan? Lah ibu maunya apa? Saya tanya, Mbak kamu di sini kira-kira bagaimana? Lah ibu maunya apa? Itu juga ada. Aduh. Melakukan tes, dia harus sarjana. SMP pun juga bisa loh sebenarnya. Asalkan dia mau berusaha, mau untuk bekerja sama, mau berkomunikasi. Sarjana kemungkinan Nepal juga banyak. Maaf ya Bu, kalau saya di bawah dari 10 juta saya nggak mau. Oh iya nggak apa-apa Mas, terima kasih, udah gitu aja. Emang nggak rasional. Nah ini kontrak nih, 3 bulan pertama. Jangan dikasih apapun. Karena kan akan dilaporkan ke Kemenaker, ke Disnaker. Itu mengerikan, saya pernah mengalaminya. Wis, pokoknya saya pengalaman jangan buat apapun kontrak 3 bulan pertama. Wis. Setelah itu kontrak dia per tahun. Karena kalau kita kasih dia begitu tetap, wis, tuntutannya segini. Jangan sampai bermasalah dengan tenaga kerja itu aja. Nanti kalian sebelum punya usaha, baca pasal-pasal Disnaker. Jangan mau ditipu sama orang-orang pegawai itu. Ya kan? Pegawai, tapi dia kan kita beli. Kita beli uangnya, bukan kita jadikan bagian dari apa yang kita usahakan, bukan, kita beli dia. Kamu saya beli tuh aku dapat apa? Itu. Nah, di balik itu kan kita beri dia misalnya umroh, misalnya wisata, kesejahteraan meningkat, BPJS, ya kan? Kita penuhi semua apa yang dia mau, tapi dia berikan dong apa yang dia mampu, ya kan? Kita beli dia tenaga kok, bukan membeli dirinya begini, dia tuh nggak mau. Kalau nggak mau itu ya sudah keluar, gampang. Memang harus tegas kalau mau jadi pengusaha. Kalau nggak mau ya sudah, jangan usaha sekali-kali, pasti bangkrut, ya. Nah ini tadi kan, waktu libur dipanggil, dia juga akan menerima imbalan tambahan. Artinya mereka juga loyal, tapi kita beritahukan dulu sebelumnya 2 minggu, Mas nanti tolong ya, pada tanggal ini kan sebenarnya libur nih, saya minta tolong supaya standby semua, karena kita mau bikin hal baru tentang ini, gitu. Diberitahukan dulu sebelumnya. Kalau dia mau ya syukur, kalau enggak ya sudah, jangan dipaksakan, karena hari libur, nanti kena pasal di Kemenaker juga. Nah ini pegawai sales nih, uang transport 500.000, standar gaji, komisi berapa, tetapkan dulu, ya. Jangan sampai nanti kalian menjadi miskomunikasi. Ini merekrutnya juga. Jadi kalau bisa kalian ajak teman yang tahu tentang keuangan, tentang itu ajak untuk rekrut juga.
Atau kalau perlu dia suruh nyarikan, ya kan? Kemudian training itu penting karena untuk men-training itu tidak mesti sebuah lulusan SMA kecantikan dia bisa jadi terapis yang benar tuh nggak mesti. Lulus dari SMA kecantikan udah ahli banget, begitu tuh megang aja nggak bisa. Padahal dia udah lulus gitu loh. Lulusan sebuah perguruan tinggi atau vokasi atau kejuruan itu nggak mesti bisa melakukan pekerjaan. Makanya tesnya itu tes yang waktu dia bekerja seperti apa. Dibuat simulasi. Menghadapi sesuatu yang ekstrim itu apa? Misalnya dalam kondisi pasien marah-marah nggak karu-karuan karena dia mentreatmentnya salah pencet gini, salah marah-marah, itu ada dramanya tuh kita lakukan supaya dia tahu bagaimana mengatasi situasi yang ekstrim. Ini kausurat, stempel, brosur, display ya kan. Tahap awal, nah ini setup notaris itu harus punya ya. Kalau saya itu dulu CV, saya dibajak orang lain, dokter kulit juga di Kalimantan. Mereka bikin nama sama dengan tempat saya. Bayangkan tuh. Namanya sama, Muntira Kosmetitama. Nah itu namanya nggak pernah ada kan. Itu dibajak, ditempel tuh di slide-nya Kemenkumham. Aduh, itu saya bingung. Untung depan saya tuh dia memang, itu saya minta tolong sama dia, Mas tolong Mas. Ini harusnya lewat pengadilan gini-gini, nggak usah lah Mas tolongnya gimana supaya bisa turun aja. Saya bayar banyak banget waktu itu supaya dari kalimatnya melepaskan notarisnya dan saya mengajukan bahwa CV saya itu sudah punya hak paten, sudah punya haki juga di Kemenkumham, sudah ada namanya, jadi itu kita bisa melepaskan. Nah, ini harus daftarkan dulu ke Kemenkumham, ya kan? Punya logo, daftarin ke sana. Bayarnya 1,5 juta. Nanti 3 bulan keluar, ya. Nah ini bisa UD, bisa tidak ada usaha, bisa CV, bisa PT, ya kan? Kalau dia PT, kayak saya kan PT, kita full team. Jadi kita ada full control, ada fix, ada variable. Kemudian customer-nya juga kompleks, ada yang reseller, ada yang retail, kemudian ada yang distributor, ada yang agen, ada yang influencer, itu beda-beda. Ada yang untuk form di medsos itu beda-beda. Jadi mereka saya bagi-bagi gasnya juga beda-beda. Peresmian itu bagi voucher kupon ya, itu pastilah. Tetangga, pekerja saya yang baru itu semua tetangga semua. Anaknya Bu Lurah, anaknya Pak RT, semua saya rekrut semua. Yang nggak kerja saya rekrut, entah jadi satpam lah, tukang ngepel apa, tukang angkat-angkat, ini semua saya rekrut. Karena apa? Kita harus bekerja sama dengan para tetangga. Kalau enggak, udah diganggu. Website, udah bisa kan bikin website sendiri, ya kan? Blogspot, ya, seragam. Di Kudus tuh ada tuh seragam murah, cuma 70.000 dapat kayak kernet bis tuh loh. Tahu kan? Kayak orang-orang di apa? Di bengkel-bengkel tuh loh. Itu 70.000 atas bawah. Tapi udah keren kan, ada butirnya banyak, ada auto apa, kan ada. Itu. Kalau mau lebih bagus lagi ada 90.000 juga ada. Itu. Kalau karyawan saya memang khusus saya carikan yang penjahit. Tapi kalau kalian punya sponsorship, suruh mereka buatkan. Nah, buat usaha itu legal ya, jangan terburu-buru. Kemudian analisis SWOT juga menghabiskan banyak dana. Itu kita bisa pilih sih, bayar upah tenaga lebih mahal itu juga salah juga. Sudahlah kamu sini aja, kamu tak lebih banyak dari situ, nggak usah. Yang penting dia mau kerja sama kita aja, dia mau sungguhan tuh, dia pasti akan kerasan walaupun gajinya lebih kecil dari tempat lain. Kemudian mempelajari kawan mistiknya itu. Jadi kalau kalian kepingin ini ya, kepingin bisa punya usaha yang langgeng ya, yang pertama jangan takut. Jangan takut punya usaha, jangan takut gagal. Jadi Muntira itu saya dirikan atas kegagalan yang banyak. Jadi tahun 2001 itu saya bikin Muntira itu ditutup 3 kali, ya kan? Karena memang waktu itu aturan baru
harus ada dokter apotekernya 2, harusnya aduh susah. Tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Karena memang waktu itu belum kuat gaji apoteker 2 kan. Gaji dokter yang lain juga belum kuat, tutup aja dulu deh, konsentrasi. Saya sekolah spesialis, saya konsentrasi sekolah spesialis. Waktu itu memang kalau mau jadi pengusaha ambil buat makan tuh cuma 5.000, 10.000 sehari. Bayangin tuh punya anak 3 waktu itu masih mau sekolah harus ambil uang sehari buat makan 5.000, 10.000. Ternyata bisa makan teri, bayam sama wortel sama air tajin itu. Kalau usaha dibuat konsumtif pasti gagal. Ya, kalau kalian mau modal usaha kecil bisa. Yang penting 60% dari laba itu kita kembalikan ke investasi baru. Saya dulu betah sama suami saya tuh bertahun-tahun makan cuma bayam, teri, kangkung, wortel. Saya nggak pernah ngurus sama mertua saya, nggak mau saya. Saya pengen tunjukkan bahwa kita usaha modal sendiri, bukan dimodalin penuh dari mertua, nggak mau. Ya udah kita jalan sendiri, kita bikin usaha atas modal sendiri, itu. Kalau mau konsumtif, beli mobil mewah-mewah. Saya dulu waktu residen dibilang teman saya tuh mengerikan lah pokoknya. Teman saya tuh kan anaknya orang kaya-kaya tuh. Supaya tukang angkot dong. Saya tuh waktu tuh mobilnya sama dengan tukang angkot tuh loh waktu masih udah punya mobil Daihatsu Suzuki Cherry Futura itu loh itu sudah punya. Sebelumnya cuma pakai Mio, Yamaha Mio aja beli ditipu sama orang di pameran. Buat goncengin anak 3 tak titipin di Karyadi waktu itu, anak 3 itu ya harus berani menderita lah. Terus saya dikasih ini sama orang-orang yang di dapurnya Karyadi itu loh, itu kan di sisa pasien kan banyak, dikelumpukin sama tukang dapur itu dibuat anak-anak saya itu, dimakankan anak saya di dalam pantainya Karyadi itu. Bu, biar nggak usah masak lagi Bu, gitu. Bayangin tuh, sampai sebegitunya mereka itu memperhatikan orang-orang dapur tuh loh. Makanya sekarang kalau ada waktu saya ke dapurnya Karyadi mau tak kayak duit, mau tak kayak opus, pokoknya aku seneng lah. Mereka itu kan sangat berjasa gitu loh. Jadi jangan malu, jangan bingung, jangan merasa rendah, jangan minder, gitu. Itu memang tantangannya orang berusaha itu merasa bahwa kita tuh bisa untuk melakukan progres yang lebih maju, lebih banyak dan tidak putus asa. Itu. Terus zaman residen liane tuku jajanan enak-enak toh, jadi jangan keluar itu lah pola wis. Tahu ada sekretaris bilang ini, kita turai gitu. Padahal itu perawat loh, bukan perawat, admin di poli itu loh. Isosan dideleki makanan buat saya. Terus Bu ini nggo kowe gitu. Iya. Itu saking memelas, bendina gora anggerdo mangan. Terus sampai gini, mau ujian toh, itu sukanya ini yo. Tapi ya aku lenukane nganggo opo. Akhirnya saat masakan sendiri, bopi rasanya enak banget, kasih daun dondong itu loh. Daun kedondong sama daging tak terke sak pancine itu loh, ke rumahnya stafnya itu. Jadi saya mulai melaju itu setelah saya 2011, setelah saya selesai spesialis itu baru mulai cepet. Setelah bisa berpikir. Itu. Sebelumnya ya wes bingung, suami sama saya sekolah bareng. Anak-anak masih kecil-kecil semua, terus piye? Mau berpikir nggak bisa toh, akhirnya ya stagnan, ya penting melaku gitu. Itu Pak Yanuar. Oke, terima kasih Bu Dr.